Inilah salah satu kebanggaan rakyat Indonesia dengan keberanian dan juga ketangguhan Presiden Jokowi ini untuk memimpin negara Indonesia tu cukup keren, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel, guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Dan bermohonlah kita, guys, agar Allah kurniakan ke atas diri kita rasa nikmat bahagia itu. Dan satu perkara yang perlu kita ingat yaitu nikmat nafas, guys, di mana nikmat nafas ni adalah nikmat kehidupan. Jadi dengan kehidupan ini kita dapat mencari rezeki, dapat bersosial, dapat banyak perkara yang kita boleh lakukan dengan kehidupan ini. Paling penting beribadah. Jadi dengan kehidupan ini kita gunalah sebaik-baik nikmat kehidupan ini dengan beribadah kepada Allah SWT. Dan seringkali lah kita mengingati nafas yang keluar dan masuk ini adalah atas nikmat dan rahmat daripada Allah SWT. Jadi sentiasa ingat Allah SWT. Jadi, guys, untuk kali ini saya akan react satu video, guys, berkaitan dengan Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi ini adalah salah seorang idola saya, guys, di mana dia punya cara kepimpinan, cara pembawaannya, cara komunikasinya begitu menarik perhatian saya. Jadi apabila saya lihat dia bawa Indonesia ni dengan kepimpinannya nampak begitu ketara tentang pembangunan dari segi kekukuhan dia punya ekonomi, kekukuhan dia punya politik, dia punya pentadbiran. Jadi memang patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia dengan adanya presiden seumpama Presiden Jokowi ini harus dikekalkan. Jadi bagaimanakah Jokowi ini di mata dunia, guys? Kalau kita tengok, saya pun melihat juga komen-komen daripada saya punya video-video yang saya upload, ada mengatakan bahawa ada segelintir dia punya haters Jokowi ini. Tetapi yang saya tengok, Jokowi dia melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah, dan telah terbukti banyak pembangunan yang telah dia kecapi sejak zaman pemerintahannya. Dan lagi satu bukti paling kuat adalah Indonesia menjadi tuan rumah untuk G20 di mana G20 ini adalah membincangkan soal ekonomi beberapa negara jadi ayo kita tengok. Saya pun mau lihat kalau pandangan saya tentang Jokowi macam ni, bagaimana pula pandangan orang luar ataupun pandangan dunia terhadap Presiden Jokowi ini. Jadi ayo kita semak video ini. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Metro TV News Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama juga support ini channel Metro TV News dengan memberi like, komen dan juga subscribe, sebab banyak info yang menarik di channelnya. Jadi jangan kita berlama-lama, ayo kita semak video ini. Popularitas Presiden Joko Widodo ternyata tak hanya di kalangan masyarakat Indonesia. Di mata dunia, Presiden Jokowi termasuk sosok yang disorot karena kebijakan-kebijakannya yang membawa kemajuan untuk Indonesia. Bahkan beberapa kali Presiden Jokowi masuk dalam daftar orang yang berpengaruh di dunia. Bukan sejak di Indonesia, malah dunia menyoroti Presiden Jokowi ini. Jadi kita tengok apakah bukti-bukti dunia luar menyoroti Presiden Jokowi ni. Tengok. Ini dengan dia memang berpengaruh masuk ni lagi. Macam lah Jokowi di mata dunia. 5 tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia, banyak gebrakan yang sudah dilakukan. 5 tahun menjadi orang nomor 1 di Indonesia, banyak gebrakan yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Ini jalan pergi Kalimantan nih, guys. Saya dah tengok nih. Dilakukan Presiden Joko Widodo, terutama jalan yang paling panjang. Zaman Presiden Jokowi sudah dibuat di perbatasan Kalimantan dia pergi buat ini jalan. Di bidang ekonomi dan infrastruktur.
Lepas tu, dengan lumpur sekali dia jalan naik dia punya motor tu. Meninjau kawasan. Di periode pertama, Presiden Jokowi sudah berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara lain. Hubungan, betul lah. Atas kinerjanya, Jokowi menuai banyak pujian dari para pemimpin negara. Jepun nih. Saat pembukaan APEC di Vietnam 2017 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji Indonesia karena telah menjadi negara dengan pertumbuhan pesat di G20. Betul. Seperti mana yang saya katakan tadi. Sementara Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, memuji Jokowi sebagai presiden yang sukses merawat keberagaman dan mewujudkan kepemimpinan yang merupakan perpaduan antara demokrasi, Islam, dan moderat saat menyambut para pelajar yang mengikuti program Indonesia Australia Youth Interfaith Program. Wow, sebab. Selain itu, Presiden Jokowi juga pernah dianugerahi Medal of Ghazi Amanullah dari Presiden Afghanistan Januari 2018 lalu. Pemberian medali ini sebagai bentuk penghargaan atas keberanian Indonesia dalam memajukan hubungan bilateralnya bersama Afghanistan. Ini yang saya suka juga guys, tentang keberanian Presiden Jokowi nih. Bukan saja berani bersuara tentang pengukuhan ekonomi, ya. Buktinya apabila dia melarang ekspor minyak ke luar negara, dia juga lantang ya berani bersuara untuk mengecam ataupun mengecam tindakan Israel menyerang itu Palestina. Itu secara terbuka dia bagi mengecamlah tindakan Israel itu. Dia tidak suka berlaku peperangan sebenarnya. Dan Jokowi ni suka pada perdamaian guys. Bayangkan macam berlaku konflik isu Rusia dengan Ukraina pun, Jokowi ni sebenarnya mungkin ada yang tidak tahu, dia ni berada di posisi yang tepat ya. Dia menetralkan keadaan, tidak berpihak mana-mana sama ada Rusia dengan Ukraina, tetapi dia orang tengah, dia hanya menasihati stop peperangan. Itu yang kekuatan dia punya kata-kata ni guys. Memang disegani dan dihormati oleh dunia sebenarnya suara-suara Jokowi ni. Nama Presiden Jokowi juga beberapa kali masuk daftar orang yang berpengaruh di dunia. Daftar orang berpengaruh. Yang terbaru, Presiden Jokowi menempati urutan ke-13 dalam daftar 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia yang daripada 500 orang, nomor ke-15. 15 ke 13? Sebentar. Ke-13 dalam daftar. Ke-13 ya guys. Masya Allah. Terbaik. Ini. Tapi ada orang cakap, muka saya nih guys dengan Presiden Jokowi mirip-mirip. Kalian nampak ada sama kah guys? Nanti komenlah di bawah. Daftar 500 orang Muslim paling berpengaruh di dunia yang disusun oleh Pusat Studio Strategi Islam Kerajaan atau RISSC. Berapa itu 500? Presiden Jokowi merupakan pemimpin pertama yang bukan berasal dari militer atau dinasti politik. Saya pernah ulas ini. Jokowi bukan seorang daripada keluarga militer dan juga bukan daripada keluarga ahli politik. Dia ni asal daripada orang biasa guys. Bila dia dilantik ya menjadi presiden, di situ nampak dia punya kewibawaan memimpin dan banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini guys. Rupa-rupanya ini salah satu, mungkin kita boleh ambil acuan ini, melantik satu orang yang bukan daripada keluarga macam presiden, macam militer ya. Jadi menteri, nampak macam ada iras-iras Jokowi itu jadinya nanti. Begitu ya. Itu pandangan saya lah guys. Sebab dia tidak nampak yalah kalau macam orang-orang bangsawan ni, dia biasa nampak material ya. Jadi itu sudah terbiasa, jadi tertanam mungkin di hati. Jadi dia tidak boleh tinggalkan itu. Tetapi Jokowi ini asal daripada orang biasa. Maka itu dia ni seorang yang saya nampak amanah dan jujur sebenarnya. Itu yang saya bangga dengan Jokowi ini sebenarnya. Presiden Jokowi pun semakin populer setelah tampil 2 kali di cover majalah Ar-Rajal asal Arab edisi Mei 2019 dan Juli 2019.
Di edisi terbaru, Jokowi berbicara tentang isu terorisme dan perbedaan di Indonesia yang tidak menimbulkan perpecahan. Sebelumnya, foto Presiden Jokowi juga pernah muncul di cover majalah Time bulan November 2014 dalam edisi Person of the Year. Presiden Jokowi merupakan salah satu kandidat dari 50 tokoh terbaik dunia versi majalah Time. Wah, ini apa dia buat nih? Oh, ini yang pembukaan. Aksi-aksi unik Presiden Jokowi juga kerap mencuri perhatian dunia. Ini yang dia lompat tuh kan? Aksi Presiden Jokowi yang mengendarai moge menembus kemacetan hingga ke lokasi pembukaan Asian Games di Stadion Gelora Bung Karno menjadi sorotan. Aksi ekstrem Jokowi ini pun viral hingga media asing. Memang viral. Hai, tengok. Santai guys. Begini baru padu. Dia tengok, dia layan rakyatnya mesra. Saya tidak puas lah tengok guys sebenarnya. Saya tidak puas tengok dia punya pandangan-pandangan orang terhadap Jokowi, pandangan negara asing terhadap Jokowi. Jadi rasa tidak puas sebenarnya. Semoga suatu masa nanti saya bisa untuk ketemu Bapak Jokowi ya. Kalau teman-teman boleh sampaikan salam pada Bapak Presiden Jokowi ya. Sampaikan salam saya daripada Malaysia untuk Bapak Jokowi ya. Jadi itulah sebenarnya yang saya rasa tertarik dengan Presiden Jokowi ini. Kerana dia punya kepimpinan. Pertama sekali kepimpinannya itu guys. Bagaimana dia memimpin negara Indonesia dalam tempoh 5 tahun ni tidak ada masalah guys. Lagi-lagi dalam tempoh pandemik baru-baru ni kan guys, negara-negara lain membuat total lockdown, tetapi Jokowi dia tidak memikirkan total lockdown, tetapi dia memikirkan bagaimana cara untuk membangunkan rakyat Indonesia tu, dan telah terbukti seperti Hyundai ya masuk melabur di negara Indonesia. Lepas tu ada beberapa syarikat besar ya telah melabur di Indonesia dalam tempoh pandemik. Bayangkan guys, negara lain contohlah Malaysia, dia punya pelabur-pelabur keluar. Sebab apa? Dia tengok dari segi kekukuhan kestabilan politik di Malaysia ketika itu ya tidak berapa stabil sebab pertukaran politik ya, pertukaran kerajaan, masalah politik. Tetapi di Indonesia dia mengekalkan keadaan politik itu, kestabilan politik itu, sehingga kan negara asing begitu yakin untuk melabur di negara Indonesia. Jadi telah terbukti sekarang ekonomi Indonesia telah meningkat jauh ya, meninggalkan beberapa negara. Dan seiring dengan itu juga Indonesia menjadi tuan rumah untuk perbincangan ekonomi dinamakan G20 yang akan dibuat pada bulan November tahun 2022 ini. Sungguh pun mendapat tekanan daripada pihak barat ya untuk mengundang macam Presiden Putin, tetapi Jokowi ini sebagai tuan rumah, jadi dia berhak untuk memutuskan siapa yang dia jemput, siapa yang tidak dia jemput. Jadi untuk menjaga maruah itu Presiden Jokowi tidak tergugat dengan tekanan-tekanan oleh pihak barat. Jadi inilah salah satu kebanggaan rakyat Indonesia dengan keberanian dan juga ketangguhan Presiden Jokowi ini untuk memimpin negara Indonesia itu cukup keren guys. Jadi semoga Presiden Jokowi ini diberi kesehatan berterusan ya kan guys, dan semoga Indonesia kekal bersama dengan Presiden Indonesia ni, sentiasa menyokong Presiden Indonesia ni. Tidak tahu bila Indonesia punya pertukaran ataupun pilihan raya. Jadi kalau pandangan saya daripada luar negara tentang Presiden Indonesia ni memang harus dipertahankan lah guys, sebab bila tengok dari segi kestabilan politik, kestabilan ekonomi, kestabilan pertahanan negara memang cukup power lah sekarang ni guys. Jadi itulah
kebanggaan rakyat Indonesia sebenarnya apabila mendapat ataupun memiliki presiden seumpama Jokowi ini. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan Presiden Jokowi ini? Jadi sama-sama kita doa semoga Presiden Jokowi terus sukses dalam mentadbir negara Indonesia, dan semoga rakyat Indonesia juga dapat menikmati hasil daripada pentadbirannya. Jadi kita bertemu lagi guys di video akan datang. InsyaAllah saya akan react terkait dengan kehidupan Presiden Jokowi ni. Saya cari dulu videonya, nanti saya react bagaimana dia punya kisah hidup dan juga bagaimana dia dilantik menjadi presiden. InsyaAllah kalau ada video nanti boleh PM di bagian Instagram saya ya. So itu saja untuk kali ini guys. Kita bertemu lagi di video akan datang. Salam senusantara daripada saya untuk kalian semua walau di mana juga Anda berada ya. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.